DPPKB Bontang terus berupaya untuk meluncurkan program-program yang mendukung status Kota Bontang sebagai kota layak anak. Bukan hanya masjid ramah anak, ada lagi nih program ramah anak dari DPPKB Bontang. Baik kawan Bekesa, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala DPPKB Bontang, Bapak Bahtiar Mabe. Selamat datang Pak. Iya. Jadi sekarang nih Pak, kita bakal ngobrol-ngobrol terkait Taman Ramah Anak atau biasa dikenal Ruang Bermain Ramah Anak Pak, atau RBRA. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, program RBRA ini seperti apa Pak? Jadi terkait dengan RBRA ini adalah menjadi indikator dari Kota Layak Anak. Jadi Kota Layak Anak adalah program nasional yang setiap kota harus ada Kota Layak Anak. RBRA ini menjadi salah satu indikatornya, ya, bahwa ketika misalnya Kota Layak Anak itu dikatakan layak terhadap anak ketika misalnya salah satu indikatornya adalah ruang bermain ramah anak tadi. Artinya ketika anak bermain, dia bisa aman, bisa bahagia, bisa tentram di situ. Indikator dari ruang bermain ramah anak nih ada apa aja Pak? Indikator dari ruang bermain ramah anak ini yang pertama tentunya instansinya atau pengelolanya itu harus terlatih ya terkait dengan kompetensi hak anak. Anak kita kan punya hak, punya hak. Jadi itu harus punya ilmu tersendiri untuk mengelola itu. Yang kedua, fasilitas atau saprasnya, sarana prasarananya harus terstandarisasi. Nah, sekarang ini kita dalam proses standarisasi di sana. Jadi semua alat-alatnya itu, perabot-perabotannya itu harus distandarisasi. Nah, yang menstandarisasi ini dari pusat, memang ada ahlinya di sana. Jadi ibarat kalau misalnya helmnya ada SNI-nya seperti itu. Jadi sudah diakui oleh dunia, termasuk Indonesia. Terus kemudian di RBRA juga itu harus ada fasilitas untuk disabilitas. Karena disabilitas itu ya termasuk manusia juga, harus diberdayakan, harus diberikan kesempatan atau diberi ruang untuk dia bisa bermain. Jadi tidak dibedakan, makanya karena dia mungkin memiliki keterbatasan, makanya kita sesuaikan dengan kondisinya mereka. Misalnya tempat ayunan atau tempat pelosotan itu berbeda dengan anak yang normal, dengan anak disabilitas. Kalau itu tidak diadakan, ya belum masuk dalam ini. Dalam SNI tadi. Iya, itu. Semua kita harus samakan. Jadi harus ada keseimbangan di antara keduanya, harus ya? Itu. Jadi 3 indikator itu harus ada. Lokasi yang sudah ditetapkan sebagai RBRA ini di mana aja, Pak? Ruang bermain anak itu di Bontang ini ada beberapa, ya, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Nah, karena untuk melaksanakan semua itu agak membutuhkan waktu yang cukup, ya, sehingga untuk sementara ini kita pilih ya Taman Adipura Kota Bontang. Itu yang kita benahi bersama-sama untuk distandarisasi, akhirnya bisa disertifikasi. Taman Adipura ini termasuk ruang bermain ramah anak yang sudah terstandarisasi. Jadi ini masih proses ya Pak? Ya, masih proses standarisasi tadi di Taman Adipura. Ya, tapi tinggal kemarin sudah sudah uji coba untuk dilakukan ini dan ternyata masih ada yang kurang. Jadi masih ada yang perlu dilengkapi gitu ya Pak? Harus dibenahi lagi seperti itu ya. Apakah selama menjalankan program RBRA ini ada kendala Pak atau kesulitan? Ya pastilah, kita ini bukan malaikat. Ya, apa itu Pak? Bisa disampaikan. Yang pertama ya kendalanya terus terang karena ini dilaksanakan oleh banyak orang, banyak organisasi, banyak OPD, sehingga untuk mempersatukan persepsi itu agak sulit ya. Bukan juga sulit sih, artinya agak terhambat gitu. Terhambat. Sehingga memang butuh kesabaran, butuh waktu yang cukup itu. Kemudian belum lagi kalau misalnya
apa namanya, yang di dalam itu ada yang mau di ini Kang untuk mempersatukan itu. Ya, rapatnya misalnya, karena setiap satu item harus rapat, ya sekalipun melalui subplan. Nah, seperti itu. Kemudian anggaran juga kan anggarannya. Jadi anggarannya kan tidak terpusat. Iya, Pak. harus betul-betul paham. Kami selaku leading sektornya saja, tetapi semua ini dikeroy oleh OPD yang bersangkutan. Jadi ya itu komunikasinya yang harus intens sehingga dia bisa memahami. Mungkin seperti itu kendalanya. Target maupun harapan dari DPPKB Bontang terkait program RBRA ini? Target kami selaku leading sektornya, khusus untuk yang satu ini, ya Taman Adipura, apa namanya, nanti ini kan ini penilaian kan cuma aja, ya. Tapi sebenarnya sekalipun tidak ada penilaian kita tetap jalan. Tapi karena kebetulan bertepatan dengan ada penilaian, maka ini satu RBA ini kita genjot bagaimana supaya sebelum akhir tahun ini ya tanggal 3 Desember ada penilaian, itu kita genjot, kita pokoknya maksimalkan ya all out lah di situ. Nah, sehingga semua bisa semua bisa rampung dan hasilnya tentunya harapannya ya supaya ya maksimal lah hasilnya ya. Terus ke depannya harapan kami selaku leading sektornya bahwa ruang bermain anak ini kan banyak di Kota Bontang ini. Ya, ada di Tanjung Laut, ada di di Bontang Kuala, ada juga di sini di Bontang Lestari, ya kan? Ada juga di mana-mana, ada beberapa itu, ada kalau tidak salah 8 atau 9. Nah, lain lagi yang dikelola di swasta. Nah, kedepannya agar supaya ini adil lah, jadi semua misalnya di Bontang Lestari, di Bontang Kuala, di Tanjung Laut dan di Badak itu bisa terstandarisasi, sehingga anak-anak yang ada di sini tidak merasa di sana ini di sini di sini lebih bagus ya. Nggak usah di sana, di sini aja gitu ya Pak. Akhirnya juga dampaknya kalau misalnya di sana bagus, di Adipura itu akan berkumpul di sana semuanya, padat kan, akhirnya muncul masalah lagi. Jadi harapannya agar supaya semua bisa terstandarisasi. Jadi paling tidak jangka waktu dekat ini ya khusus untuk Adipura harus digenjot sehingga karena bertepatan dengan adanya penilaian, semoga hasilnya bisa maksimal ya supaya tidak kecewa lah. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Batiar sudah mau ngobrol-ngobrol bareng saya. Semoga program RBRA ini atau Taman Ramah Anak bisa terrealisasi dengan baik ya Pak. Bisa lah. Dan lebih maksimal lagi, katanya kan tadi ada penilaian di 3 Desember nanti ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Batiar. Terima kasih. Membuat sejumlah taman di Kota Bontang menjadi ruang bermain ramah anak merupakan bentuk keseriusan dari DPPKB Bontang untuk mendukung Bontang sebagai kota layak anak. Layanan ini juga dapat meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak Bontang.